sama kameranya tambah jelas jaringan. Mudah-mudahan tidak mati lampu deh kayak kemarin. Iya, sama dengan apa kemarin, Bu. Pas itu sudah menelpon langsung mati lampu juga. Astaga. Belum sempat saya sampaikan aku tantak mati lampu nih. Pas kemarin habis kegiatan mati juga lampu. Mati. Laptopku yang mati. Termute, Bu. Jadi sepakat nanti kita cuma saya agak telat karena saya mencari jaringan. Sempat kami khawatir, Bu. Iya. Gimana cari jaringan, Ibu? Saya keluar, Pak. Saya keluar di mana ini? Depan rumahnya orang. Saya keluar cari ini. Saya lagi berada di dalam mobil supaya di mana bagus itu saya berhenti. Oke. Nah, apa namanya? Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Soalnya ini kan di Kolaka. Saya sudah tidak ada rumah di sini, jadi saya pergi rumahnya siapa? Bentar. Iya, karena inilah perjuangan mencari jaringan. Buka dulu materinya Bapak Ibu. Iya. Sudah gabung semua ya Bapak Ibu? Siap, Bu. Iya, oke. Kita mulai saja ya kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau hadir tepat waktu di room ini, dan saya mohon maaf sebelumnya untuk kondisi cuaca di sini, mana baterai juga ini sekitar 30 menit, jadi saya langsung mulai saja Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini. Di mana Bapak Ibu sudah bergabung ke room di sesi ini adalah Bapak Ibu akan melakukan coaching untuk supervisi akademik bersama saya Sofia Nurkatika dengan waktu 2 JP atau 2 kali 45 ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu di layarnya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Next ya, baik, identitas modul pada sesi ini adalah Bapak Ibu akan berada pada modul 3 seperti kemarin, rukol kedua 2 kali 45 menit. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju adalah sama seperti kemarin. Ini CP umumnya adalah Bapak Ibu memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Kemudian menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan saja ya karena kebetulan ini laptopnya nih sudah casnya sudah sangat lowbat sehingga saya tidak membalap. Baik, agenda kita pada hari ini Bapak Ibu seperti biasa pembukaan, kemudian aktivitas sesi rukol kedua, praktik pembelajaran, yang ketiga adalah praktik coaching, yang ketiga adalah review aktivitas pembelajaran, keempat adalah penutup. Nah, baik Bapak Ibu, untuk skenario dari kegiatan kita pada hari ini seperti biasa ada pembukaan, penyambutan, kemudian penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching, ada diskusi kelompok yaitu praktik coachingnya dan pengisian lembar refleksi diri coaching, penyampaian hasil refleksi diri coaching, serta penutup ada penguatan praktik coaching, dan saya ingin mengingatkan tahapan belajar selanjutnya. Nah Bapak Ibu, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik, saya minta dari Pak Akbar untuk memimpin doa pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan ini. Silakan Pak Akbar. Ya, baik Bapak Ibu,
dan serta Ibu Pasil. Selamat sore. Dalam kegiatan, mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini diberkati. Olehnya itu sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat sesi ini ice breaking. Bentar ya, saya cari tempat dulu. Ya, untuk ice breaking pada hari ini Bapak Ibu, karena kita berada pada posisi sinyal saya tidak bisa berlama-lama, boleh enggak ini saya ada ini dulu untuk ice breakingnya saya lewati dulu ya Bapak Ibu ya. Buat respect bisa 30 menit saya cari dulu posisi untuk saya bisa mencari tempat colokan di mana. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu. Atau ada yang mau berbagi ice breaking? Iya. Oh, tidak ada. Saya lewati dulu berarti ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Sisa berapa yang terus? Carikan dulu colokan 28%. Nah, ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching kita dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching. Kita dulu hilang sinyal itu kalau dulu ini kita saya buka dulu, tunggu dulu ya Bapak Ibu, ini nggak mau jalan slide-nya. Ya oke. Nggak apa-apa kita ini Bapak Ibu, kita tidak ice breaking, tidak apa-apa Ki. Bapak Ibu, siapa tahu kita tidak seru, kurang apa begitu. Soalnya sih ya. Kalau saya fotokan gini 28%. Nanti ya Bapak Ibu ya yang seru-seruannya lagi ya. Sesuai situasi dan kondisi. Saya lanjutkan Bapak Ibu, tujuan pembelajaran Bapak Ibu masih ingat tidak ya bahwa kita calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta. Tirta kemarin kepanjangannya apa Bapak Ibu? Identifikasi, Tujuan, identifikasi, reaksi, tanggung jawab. aksi, tanggung Oke. jawab. Dan itu yang sudah kita lakukan kemarin kan, itu yang sudah kita lakukan. Nah, melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching. Jadi Bapak Ibu melakukan coaching itu alur percakapannya harus Tirta. Kemudian melakukan refleksi juga praktik percakapan coachingnya yang telah dilakukan sama CGT. Jadi hari kemarin itu latihan dan hari ini tuh praktiknya. Kalau kemarin kita masih canggung-canggung karena baru pertama kali, agak bingung juga kan, ya. Pada hari ini Bapak Ibu insya Allah tidak bingung lagi karena sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Cuman yang mau ditingkatkan barangkali Bapak Ibu adalah mau meningkatkan pertanyaan berbobot, kemudian pertanyaan yang terbuka, serta harus menghadirkan kehadiran penuh ya. Harus tetap fokus gitu. Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan belajar kita di mana seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan pesan gembira. Nah, desain tadi diterima nih Bapak Ibu. Atau ada yang menambahkan? Cukup? Baik. Cukup. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mereview pembelajaran Bapak Ibu. Masih ingat nggak kemarin Bapak Ibu sesi recall 1 ada yang bisa menjawab? Kita bikin apa ya kemarin? Sesi recall 1.
Bapak Ibu bikin apa? Oke, Bu Fitrawati. Baik, berdasarkan pertanyaan pemantiknya, apa yang Bapak Ibu lakukan pada sesi ruang kolaborasi pertama? Jadi kegiatan yang kami lakukan pada kegiatan Rukol pada sesi pertama kemarin, yaitu kita praktek atau latihan. Yang pertama kita berdoa sebelum mulai kegiatan, kemudian yang kedua ada kegiatan ice breaking, kemudian yang ketiga ada pembagian kelompok kelompok untuk melakukan kegiatan coaching. Yang keempat kegiatannya yaitu kita latihan coaching dengan sesama teman CGP dan selanjutnya menyampaikan refleksi. Saya kira untuk kegiatan kita kemarin itu Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitra ya. Jadi sesi-sesi kemarin ya kalau kita sudah melewati itu dan Bapak Ibu tentu sudah menghafal. Jadi hari ini tuh sama dengan kemarin begitu ya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu isi di lembar refleksi diri? Masih ingat Bapak Ibu mengisi apa? Pertanyaan oleh 2 pertanyaan. Silakan. Terima kasih Bu. Jadi yang kemarin yang diisi di lembar refleksi diri itu adalah apa yang sudah baik selama dalam percakapan. Kemudian yang kedua apa yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga bagaimana caranya tetap selalu menghadirkan presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang keempat apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkannya. Kemudian untuk coaching kemarin itu refleksinya adalah apa yang mereka rasakan sebelum, sedang, dan setelah melaksanakan proses coaching. Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih Bu Nur Samsi. Tadinya saya mau bilang jangan nyontek di kertas refleksinya. Ya, biar lebih diingat. Apa kemarin lembar refleksinya? Jangan lihat ke lembar refleksi. Tapi Bu Nur Samsi kayaknya sudah ya kurang lebih hafal lah ya yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu aktivitas sesi rukul kedua di praktik ini Bapak Ibu bisa kembali diperhatikan bahwa kita ini lagi-lagi ya harus melakukan praktik coaching seperti kemarin latihan, hari ini itu praktiknya. Jadi ingat modelnya tuh harus terstruktur. Alurnya adalah menggunakan alur tirta begitu. Jadi harus jelas. Kemudian praktik coaching ini dilakukan secara berkelompok. Nah, kayak kemarin juga dan kelompoknya saya tidak ubah. Kelompoknya masih teman yang sama ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengingat ya, Bapak Ibu bisa mengingat kemarin materinya tentang apa ya. Kemudian Bapak Ibu bisa dibaca dulu Bapak Ibu, tunggu dulu saya ambil posisi yang baik dulu karena ini baru tempat charge ya. Ya.
Alhamdulillah, akhirnya mendapatkan mewah. Saya tidak bisa kondisikan diri. Oke nih, thank you, makasih. Numpang dulu ya, sekolahnya siapa kan nih? Sekolahnya siapa? Oke, selamat Ibu, ini sudah dibaca sehingga sekolah orang menumpang. Mana nih? Iya, oke. Kasih coaching yang dilakukan dengan menggunakan UCK. Sudah dibaca Bapak Ibu? Iya, oke. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian praktek coaching ini dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Pasangannya kemarin tetap pasangannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian CGP akan secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee kayak kemarin. Kemudian topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan, Bapak Ibu boleh memilih materi yang kemarin, ya, materi yang kemarin sudah kita utarakan, atau Bapak Ibu mau menggunakan masalah baru, yaitu saya serahkan Bapak Ibu yang kayak kemarin, meskipun itu sudah tahu artinya dan kita dari kekerasan gitu kan yang sesi kemarin. Kalau sesi sekarang ya mau pakai masalah baru juga boleh ya. Kemudian ya masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Kalau kemarin kita itu 30 menit, satu orang 30 menit, sekarang satu orang 15 menit saja. Artinya kita sudah punya pengalaman, kita tidak bingung. Kita mulai nih apa yang harus saya lakukan, tidak seperti lagi. Nanti lebih mengalir lah karena sudah ada pengalaman. Praktek coachingnya dilaksanakan 15 menit setiap CGP jadi coach, kemudian sebentar dia gantian lagi, dia lagi jadi coachnya itu 15 menit. Jadi totalnya nanti Bapak Ibu berada pada BOR adalah 30 menit. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout. Kemudian salah satu peserta kalau Bapak Ibu dalam BOR masing-masing akan saya jadikan satu orang menjadi co-host. Host itu asisten host ya. Untuk nanti Bapak Ibu bisa, kalau saya kehilangan sinyal, Bapak Ibu tetap mendapatkan rekaman itu. Kalau sama, aduh gitu ya. Putus-putus di Pak. Putus sekali Bapak, tidak dipahami? Pak tidak dipahami? Pak Asdar ya boleh? Pak Asdar? Mungkin saya minta lebih duluan Bu karena sedikit kurang enak badan ini untuk sore ini. Bisa saya duluan dengan Pak Ritme, jangan sampai sebentar ini agak kayaknya ada rasa-rasa mau menggigil ini tadi seharian di sekolah panas-panasan. Bukan duluan. Oke, Pak Asdar bukan duluan, ini bersamaan. Kayak kemarin bersamaan. Bicara, iya bersama. Di bor-bor masing-masing. Tetap pasangan sama Pak Ritme, tapi jalannya 30 menit berdua. Jadi, bersamaan, sama sih seperti kemarin. Iya. Kalau presentasi, artinya masuk di rukun masing-masing. Oh iya. Iya, di bor masing-masing. Cuma nanti kalau satu presentasinya saya pasti kurang sehat. Nanti Pak saja, iya sih. Begitu. Bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nanti akan saya jadikan co-host. Kalau saya kehilangan sinyal, Bapak Ibu akan mendapatkan perekaman di akun Bapak Ibu sendiri. Kalau tidak, kalau sinyal saya baik, tetap itu masuk di akun saya dan akan saya bagikan linknya. Karena link itu yang akan Bapak Ibu upload di YouTube. Kemudian jangan uploadnya jangan mentah-mentah juga, kasihkan juga dulu cover siapa yang sementara melakukan coaching, baru rekamannya gitu. Jangan langsung kirim rekamannya gitu ya, supaya lebih apik lah seperti itu. Iya. Kemudian ya hasil rekamannya nanti akan dikirim di YouTube, kemudian diambil linknya disematkan di LMS. Begitu. Baik, Bapak Ibu, ini pembagian kelompok untuk kelas B. Bapak Ibu sama seperti kemarin,
Kelompok 1 Ibu Idawati, kelompok 2 Ibu Jusmiati, Ibu Mirnawati, kelompok 3 Ibu Enda Tahir sama Ibu Fitrawati, kelompok 4 Rabenul Samsi, Ibu Indrayana, dan kelompok 5 ada Pak Atas dan Pak Arif. Nah, selanjutnya ya refleksi diri kayak kemarin juga modelnya seperti ini Bapak Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kondisi tetap presence, kemudian sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki yang meningkatkan itu. Di atas diisi oleh CGP, di bawah diisi oleh di atas diisi oleh coachnya, di bawah diisi oleh coachingnya. Ya, ini akan saya nilai Bapak Ibu mendengarkan aktif. Saya akan mengisi dengan baik kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir sepenuhnya, menangkap emosi atau pengajuan pertanyaannya juga terbuka, dan pertanyaan berasal dari Bapak Ibu kalau sudah mendengarkan, dan ada pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan terbuka, singkat tapi jelas dan berbobot ya. Kemudian memberdayakan coachingnya, artinya kita tidak memberikan solusi tapi kita mengarahkan si CGP untuk mendorong CGP untuk mendapatkan atau solusi dari masalah. Kemudian Bapak Ibu kalau mengirim tepat waktu, itu penilaian saya sebagai fasilitator. Mari Bapak Ibu kita akan mulai praktik coachingnya. Waktunya Bapak Ibu semua adalah 30 menit. 30 menit Bapak Ibu, 15 coaching 15 selesai. Ya, pertanyaan dari Bu Nusansi, apa itu Bu? Ya, terima kasih Bu. Ini saya mau tanyakan, apakah nanti refleksinya dilakukan tetap di break room atau kembali ke room utama Bu, baru refleksi? Kayak kemarin nih Bu, bornya dilakukan dulu, mengisinya itu masih di bor. Mengisinya itu masih di bor, nanti disampaikannya di room utama. Disampaikan kembali di room utama. Tapi ini tidak tidak banyak lagi, tidak panjang lagi. Bapak Ibu bisa baca saja. Tidak perlu dijelaskan gitu. Langsung dibaca saja apa-apa yang jadi refleksi dan apa tanggapan si umpan balik si coaching Ibu, Bapak Ibu. Jadi dipahami, pokoknya kayak kemarin lah. Karena kemarin kita latihan, hari ini praktiknya. Begitu. Bisa Bu Tunggal Somsi, bisa dipahami? Ya. Ibu Widiawati. Terima kasih Bu. Ini Bu, masalah yang mau saya pertanyakan masalah perekamannya Bu. Apakah kami yang merekam atau bagaimana Bu? Kalau pengalaman tadi, pada saat saya jadikan co-host, kayaknya Bapak Ibu tidak bisa mengklik perekaman. Nanti saya klik perekaman, tapi tetap dijadikan kita sebagai co-host. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba harus saya kehilangan sinyal, kayak tadi hilang sinyal, padam lampu, sehingga saya keluar dari room. Tapi rekaman itu tetap ada, kenapa? Karena sudah ada co-host di dalam. Ada yang menjaga room lah, seperti itu. Nanti saya klikkan rekamannya, begitu. Bisa saya klik rekaman, nanti saya bagikan linknya. Waduh, saya keluar lagi dari room. Ayo, oke. Bisa? Jadi kita tinggal praktek ini, cerita langsung praktek saja. Langsung praktek saja Bu. Jadi Ibu yang melakukan perekaman. Ya, nanti tapi tetap saya jadikan co-host, karena kalau saya kehilangan sinyal ini, terus terang saya bingung Bapak Ibu, karena saya ini kalau selesai di modelku izin dengan Bapak Ibu ini. Tidak ada tempat, tetapi Ujian, banyak ujian minggu ini. Saya bingung itu, tidak ada wajahnya Bapak. Terputus lagi. Putus. Saya bicara sendiri, itu. Ini fungsinya. Iya, nggak tahu ini dengan apa juga jaringan kenapa tidak bagus. Iya, tidak ada wajahnya. Iya, terputar saja saya. Iya, jadi saya bicara sendiri nih, tidak ada mukanya orang. Iya. Oke. Bapak Ibu, saya arahkan segera langsung saja ke mana ini ya, ke ininya ya. Ke room Bapak Ibu semuanya.
saya tutup dulu, yang lainnya bentar ya. Saya carikan dulu Bapak Ibu. Untuk kelompok 1 tetap di sini ya. Kelompok 1 tetap di sini, nanti kelompok 2 yang bergeser ke room baru, ke bor 2 gitu ya, bor kelompok 2. Oke. Saya masukkan dulu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa. Waduh, sinyal. Ini siapa kelompok 1 yang ada di sini? Siapa yang kelompok 1 ini? Ibu Widiawati. Ibu Widiawati saya jadikan co-host ya untuk room ini ya. Iya, karena jangan sampai saya kehilangan sinyal. Saya jadikan co-host Bapak Ibu. Jaringannya Ibu. Jaringan ya Ibu ini. Widiawati juga ikut keluar. Laka-laka keluar semua. Oh, masuk di room 1 kayaknya. Masuk di room yang 1 Mi kayaknya. Oke, keluar Mi Kika. Jangan Di sini dulu tempatnya tunggu. Ibu Widiawati. Belum Oh, ada jadi di sini di room perintah 1. Dilempar kan. Kalau jadi co-host apa dibikin? Enggak, kita Dia yang jadi panggil Ki nanti ya, ke room kita utama. Iya, kita yang ngatur ini. Nggak ada apa di kita ndak merekam kita kok jadi co-host Ki? Tidak. Merekam. Ndak gitu. Merekam? Iya, ada dikirimkan Ki nanti anunya. Tidak. Ibu Enggak, yang rekam Ki. Oh. Ayo Mi ke room teh. Oh, keluar Mi Kak Ibu. Buat akas Tidak aja di room sini. Ayo Mi Tidak ada Nur yang Samsi ke room teh. Ibu, Suruh kita Ibu di yang Ibu. merekam, kita co-host. Enggak, jangan dulu masih bergabung Ibu. Saya kepala aku bilang, "Bah, habis pasang tenda tadi, Bah." Begitu memang orang kelas sudah Halo, mau aduh. Tiba-tiba terlempar. Saya tiba-tiba terlempar. Bagaimana? Gimana? Udah masing-masing ya? Belum? Saya terlempar. 2 orang terlempar. Bisa nego aja. Waduh, Pak Ritma mendengar saya, Pak Ritma? Tidak. Tidak ada, saya tidak dengar ini. Dengar Bu. Ya. Ibu Nur Samsi co-host. Jatuh kasih co-host. Bagus sih jaringan. Kadang terlempar ke juga. Sama ya Bu, itu Mi juga sama, saya enggak tahu bagaimana merekam. Bu Widiawati, host ya Bu Jaringan Widiawati ya. Iya, hilang-hilang Ibu Widya juga jelek. Oh siapa Pak? Jelek jaringannya Bu Widya. Ini baru masuk lagi 3 Siapa? kali terlempar. Widiawati ya. saya di sini. Aku sama Jelas Ibu sekali. Widawati bagus jaringannya. Baru bagus Widawati. di Bukan cuaca nih, Widawati. barusannya begini. Tidak ada juga Bu dia Kelompok 2 dipencet. enggak ada jadi pencet-pencet. Tidak ada Ji, cuma saya kasih jadi host kita supaya kita dapat juga rekamannya. Oh iya Bu ya. Oh, kalau Mudah-mudahan bersahabat jaringan. sudah saya bukakan roomnya ya. Bisa aku lakukan kami. Oke. Kelompok 2 sudah saya bukakan roomnya.
kelompok 3 sementara berjalan. Ini kalau saya Masalahnya kalau terlempar kita berarti mau coaching sebentar harus nyalakan kamera. Iyo, kenapa Mi itu tidak mau lah kita buka saya kamera aku Sama sih saya, jadi bagaimana? tertutup terus sih. Andai kan dekat-dekat yang ada jaringannya lari Kak ke sana. Oh, diangkat komputer. Komputer saya kepakai. Sudah saya telepon ini yang wifi, nggak nangkat sih. kelompok 3 sudah, kelompok 4 lagi saya bukakan roomnya. Silakan bergabung kelompok 3, Bapak Ibu. Oke, keluar. Tapi Pak Asdar, bukan Kamarta ini. Salah kamu. Iya. Berarti kita lagi Keluar di Pak Asdar. 16. Keluar mah ke Pak Asdar Kelompok 5 saya tunjukkan. Kelompok 5. Oke, saya bukakan lagi. Kelompok 5. Bu Hernida masih ada? Mudah-mudahan tidak hilang jaringan tak selama. Tidak, kalau siap silakan. Amin. Silakan saja. Kalau siap silakan langsung Bu. Sudah saya jadikan co-host Ibu Ida Wati. Kita ketemu lagi 16. Jam berapa? Kenapa dimulai? Assalamualaikum Ibu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya Ibu Ida ini lagi ada perlunya karena sampai tadi malam saya lihat ada pesan Ibu masuk di handphone saya. Waalaikumsalam Widya. Selamat sore kembali. Alhamdulillah hari ini sehat. Maaf ya Bu, saya mengganggu sebentar, meminta waktu Ibu untuk mendengarkan keresahan saya dalam beberapa hari ini. Oke, baiklah Ibu Ida. Ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu ingin bicarakan dengan saya? Kelihatannya ini sangat serius. Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang merasa kebingungan dan saya ingin mendapat solusi dari Ibu. Mungkin Ibu bisa bantu. Baiklah. Jadi menurut Ibu Ida ini apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Ya, saya berharap melalui percakapan kita, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Oke, coba Ibu Ida ceritakan, kira-kira apa yang membuat Ibu Ida selama ini membuat Ibu merasa resah? Boleh diceritakan Ibu? Begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini saya itu selalu kewalahan mengatur waktu saya dengan baik. Alhasil ada beberapa pekerjaan itu yang seharusnya terselesaikan dalam waktu dekat ini, tapi kenyataannya pekerjaan itu tersebut tidak terselesaikan, Bu. Oh iya. Oh begitu.
Kira-kira apa yang membuat Ibu Ida ini sehingga tidak bisa mengatur waktunya dengan baik, Bu? Mungkin Ibu bisa bercerita? Menurut saya, menurut saya, Bu, mungkin saya selalu menunda-nunda waktu ya. Oh, ya ya. Kalau begitu saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu Ida, dengan menunda-nunda waktu itu, apakah dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan? Saya menyadari, Bu, dengan menunda-nunda pekerjaan, itu kayaknya akan tetap menambah permasalahan dan hasilnya pun tidak maksimal. Ya. Jadi sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu Ida hadapi ini? Kira-kira apa rencananya Ibu? Nah, itu yang masih membuat saya bingung, Bu. Bagaimana saya agar dapat menerapkan disiplin waktu dengan baik agar pekerjaan saya itu dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Kalau begitu, kalau menurut Ibu Ida, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi ini? Saya terbiasa bangun pagi, jadi mungkin dengan saya bangun pagi bangun lebih awal lagi, dan saya juga akan mengurangi aktivitas saya yang saya anggap itu kurang penting ya, dan pekerjaan atau tugas-tugas yang waktunya singkat, kayaknya itu saya akan kerjakan terlebih dahulu. Oke, bagus sekali rencananya Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Baiklah Ibu Ida, apa apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Saya berkomitmen untuk tetap disiplin waktu dengan baik dan tidak lagi menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas saya. Dan saya juga akan mendahulukan tugas atau pekerjaan yang jadwalnya singkat, itu saya dahulukan agar saya tidak kewalahan jika ada tambahan tugas di lain waktu secara tiba-tiba. Iya, wah bagus sekali Ibu Ida. Kira-kira kapan Ibu Ida akan melaksanakan atau komitmen Ibu ini? Ya, kira-kira mungkin besok ya, saya sudah mulai mengubah dan memperbaiki dan mengatur waktu saya dengan baik ya, Bu. Saya sangat mendukung semua, semoga apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Terima kasih Bu Widya atas waktunya telah mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega dan semoga kita dapat menjadi guru-guru yang teladan dan tetap konsisten dengan waktu. Makasih Bu. Sama-sama. Lanjut Bude. Lanjut. Assalamualaikum Ibu Widya, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Waalaikumsalam Ibu Ida. Alhamdulillah hari ini sehat. Terima kasih Ibu Ida sudah menyediakan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya yang saya alami selama ini. Baik Bu Widya, apa yang mau Ibu ceritakan? Kayaknya seru sekali ya. Iya Bu, benar-benar serius ini. Sampai-sampai ini saya pikirkan sudah lama ini masalah saya. Begini Ibu Ida, akhir-akhir ini
saya mengalami suatu masalah dengan peserta didik saya di kelas. Kalau saya perhatikan makin hari antusias belajar mereka itu sepertinya semakin berkurang. Bahkan ketika saya memberikan soal, yang mengerjakan itu Bu hanya sekitar 50-60% lah dari jumlah peserta didik saya yang ada di dalam kelas. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita ini, Bu Ida, saya sangat berharap mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Di mana masalahnya adalah kurangnya antusias peserta didik saya di dalam kelas ketika saya memberikan materi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu sih Bu masalahnya, tapi saya anggap ini adalah suatu masalah yang cukup berat bagi saya sebagai seorang pendidik. Menurut Ibu Widya, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat sih Bu, dari yang lalu sepertinya penyebabnya ini ada di diri saya ya Bu. Kalau saya mengingat yang lalu, bagaimana saya memberikan pembelajaran ke murid saya, sepertinya pembelajaran yang saya berikan itu adalah pembelajaran yang membosankan, terlalu monoton. Saya menyadari saya terlalu banyak bicara di depan peserta didik saya, sehingga mereka merasa bosan. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ini kurang memberikan umpan balik kepada peserta didik saya, sehingga mereka terbatas dalam memberikan pendapat mereka. Itulah mungkin yang menyebabkan peserta didik saya kurang aktif dan akhirnya merasa bosan mendengarkan saya hanya bercerita dan terlalu banyak berceramah di depan mereka. Sepertinya seperti itu Bu, setelah saya ingat-ingat itu yang membuatnya, membuat peserta didik saya itu sehingga bosan Bu. Oh begitu. Iya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam belajar? Menurut saya, murid saya itu pastinya menginginkan suatu pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Sepertinya saya ini harus menciptakanlah Bu suasana pembelajaran yang asyik buat mereka. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Bu, sepertinya saya ini harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada mereka, pada peserta didik. Kemudian harus melibatkan peserta didik saya di dalam kelas itu secara aktif. Dalam artian bukan hanya saya yang aktif, agar pembelajarannya asyik Bu. Kemudian pada saat proses pembelajaran itu saya harus menyelipkan ice breaking ataukah game supaya pembelajaran lebih menarik. Sepertinya seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Lalu, mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid, apa penyebabnya sehingga murid-murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih Bu, karena tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak, berisi pertanyaan, kemudian pertanyaan itu tanpa didukung oleh sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan. Sepertinya itu kendalanya sehingga murid saya hanya sekitar 50% lah Bu, atau 60% yang mengerjakan tugas ketika saya memberikan tugas.
Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Karena di perpustakaan itu disediakan berbagai macam buku referensi. Ya, jadi ini merupakan tugas dari seorang guru untuk menggunakan referensi tersebut sebaik mungkin. Adakah sumber belajar selain buku teks? Kalau saya pikir sih Bu banyak sumber belajar yang menarik yang bisa saya gunakan pada proses pembelajaran saya seperti video, YouTube ataupun TikTok. Saya kira ini adalah sumber belajar yang menarik bagi peserta didik saya. Nah, betul sekali Bu Widya. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Yang pertama yang akan saya lakukan Bu adalah merancang pembelajaran yang mengasyikan, tentunya tidak membosankan lagi bagi peserta didik saya karena itu adalah masalah saya saat ini. Kemudian menggunakan sumber belajar bukan hanya satu saja, tetapi beragam seperti video, YouTube, TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, dalam artian Bu, proses pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran itu saya akan perhatikan adalah bakat dan minat peserta didik saya akan menyesuaikan sehingga peserta didik saya ini tidak akan merasa bosan lagi, tidak terkesan dipaksa untuk mengikuti dan mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Kemudian mungkin saya bisa memberikan pada saat proses pembelajaran seperti drama ataukah pantun, bernyanyi, seperti itu Bu. Ya lebih beragam lah Bu dari sebelumnya. Seperti itu sih Bu yang saya rencanakan untuk kedepannya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Ya Bu, amin. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kalau komitmen saya Bu, yaitu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan, kemudian eksplorasi materi ke murid-murid itu beragam, sesuai dengan Merdeka Belajar, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi, di mana pembelajaran itu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik saya, tidak ada unsur paksaan karena mereka bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya pikir sih Bu, kalau ini saya lakukan, saya yakin bahwa pembelajaran yang akan saya berikan itu tidak akan membuat peserta didik menjadi bosan di dalam kelas. Mungkin dengan cara ini peserta didik saya akan lebih semangat lagi Bu. Seperti itu sih Bu, komitmen saya ke depannya. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu memulai perubahan ini? Perubahan di mana Ibu akan memperbaiki cara pembelajaran Ibu, metode pembelajaran Ibu. Kira-kira kapan ya Bu? Insya Allah besok Bu, saya akan mulai bekerja setelah mendapatkan solusi dari Ibu. Insya Allah besok saya akan mulai Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung. Ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Ibu Ida atas waktunya untuk meng-coaching saya pada sore hari ini. Akhirnya saya mendapatkan
solusi dari permasalahan yang saya dapatkan, yang saya alami selama ini. Insya Allah Bu, untuk kedepannya pembelajaran saya akan lebih menarik lagi, lebih beragam lagi, tidak monoton, agar peserta didik saya lebih asyik dan nyaman pada saat menerima materi dari saya. Mudah-mudahan kita semua adalah guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu, amin. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Ida, terima kasih. Iya, sama-sama. Makanya direkam, kamu nggak bicara direkam. terlempar Ibu. Ini sekarang kita mengisi refleksi ya Bu. Iya, mengisi refleksi. Sama yang kemarin.
suaranya, Ibu. Room 1 kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya kelompok lain masuk ke roomnya. Ke room sama. Hai, ibu-ibu, Bu Cik, Bu. Halo. Bagaimana? Jumpa lagi. Bagaimana sudah melaksanakan coaching, Ibu-ibu? Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan sesuai yang diharapkan. Sudah mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi? Sudah. Magapilat deki nah ini beh. Cepat sekali wala. Cepat sekali setting waktunya. Terlalu lancar ya anunya, durasi kalimatnya itu terlalu lancar sekali Ibu Hernida. Iya. Oh, masih mungkin sedikit masih mangalak deh ya. Belum selesai pejantan tangguh. Nggak muncul. Nggak tahu mana itu pejantan tangguh ya. 2 orang, lama sekali mungkin curhat. Kayaknya yang dibahas itu tesisnya kayaknya itu. Iya deh, ketemu 2 orang. Sibuk.
Masih ada seding suaranya, masih berdiskusi. Halo, Assalamualaikum. Mana ini pejantan tangguh 2 orang? Mereka masih ini. Masih curhat-curhatan mungkin, Bu. Langsung. Asik dengan dunianya, Kapang. Sudah saya kabarkan sambil mereka jalan sampai Ibu sambil berjalan. Suaranya Farid Mata. Kita dengar suaranya mereka? Dengar, Bu, dengar. Masih sibuk Ibu? Sudah saya ingatkan lagi ya. Iya, sudah saya suruh kembali pulang di kampungnya ini. Dua bapak-bapak. Dia merantau. Pulangkan saja, Bu. Perantau pulang lupa pulang kampung. Iya, merantau dan lupa pulang. Oh, masuk nih. Datang nih Bapak perantau. Iya. Suaranya Pak Ritma tidak terdengar.
Ya, tadi sempat saya dikatakan anak hilang. Selamat datang anak hilang. Atau anak yang tidak diakui. Terlalu lama Ki merantau Pak Ritma. Terlalu asik. Tidak habis belum habis pertanyaanku apa, bagaimana, kapan, di mana. Pasti anu curhatnya masalah tesis ini berdua. Panjang sekali ya Pak Ritmo bicara, Pak. Tesis ini kapan dibahas? Begitu memang calon S2 panjang pembahasan. Apa? Pokoknya meluas. Betul. Salam. Halo Bapak Ibu, aduh, saya terlempar room. Iya, lagi bicara saya keluar lagi. Ya baik Bapak Ibu, kayaknya sudah masuk kelas semua ya. Yang mana tadi yang pulang kampung sudah balik? Sudah balik. Merantau tidak ada hasil. Merantau gagal kalau begitu. Saking serunya kita berdiskusi, melakukan coaching sampai saya tidak tega untuk memutuskan hubungan di antara Bapak Asdad dan Karisma dengan Bu Ritma. Oke, Bapak Ibu, baik, saya izin untuk melanjutkan. Ya, apakah sudah nampak Bapak Ibu semuanya? Kita sudah melakukan praktek coaching dan alhamdulillah Bapak Ibu luar biasa ya. Kayaknya kemarin 30 menit waktunya Bapak Ibu bingung mau ngapain, kan? Betul. 30 menit mau ngapain? Pas tadi dikasih cuma 15 menit malah selesai sebelum waktunya. Ini yang sudah, saya masih memantau, ini sudah pada diam. Saya nih. Lancar sekali, Bu. Lancar, Ibu. Lancarnya, jadi saking lancarnya itu proses coaching, saya sampai bingung ini lagi sudah refleksi atau belum dimulai atau bagaimana? Kurang bagus anunya Pak, masih kurang masih banyak kekurangan. Masih kayak bicara biasa gitu. Yang sempurna namanya kita dalam proses belajar Bapak Ibu ya. Oke, saya akan melanjutkan Bapak Ibu, mari kita melakukan refleksi aktivitas pembelajaran pada hari ini. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua. Dalam hal apakah, ya kan tadi kan banyak kekurangan ya kata Pak Asdar. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan? Ada tidak keterampilan Bapak Ibu yang lebih meningkat dibandingkan saat latihan? Ada Bu. Mengungkapkan. Pak Ritmo apa? Pendek saja Pak Ritmo. Satu kalimat. Iya, lancar Bu. Satu kalimat. Oh ya, artinya beda dengan kemarin masih kaku. Alhamdulillah hari ini karena diawali dengan kemarin kita latihan. Alhamdulillah hari ini saya rasa sudah cukup walaupun kami masih sangat kurang. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ada sebentar saya lihat dulu angkat tangan Ibu Hernida Tahir. Apa yang meningkat? Alhamdulillah Bu, sudah meningkat dari kemarin. Kemarin itu kita diskusinya masih terbata-bata. Tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Demikian Bu. Ya, terus ada lagi ditambah sudah ada contekan ya? Sudah iya Bu. sudah ada contekan. Lancar.
Lanjut Bu Jusmiati. Kalau saya tadi waktu praktik coaching lebih banyak memberikan pertanyaan berbobot lagi dibandingkan dengan yang kemarin. Karena yang kemarin itu saya rasa pertanyaan berbobotnya hanya 2 atau 3. Hari ini sudah meningkat. Masih meraba-raba. Sudah makin meningkat ya. Sudah ada daftar pertanyaan barangkali yang disiapkan. Jadi lebih berbobot lagi. Iya, Bu. Oke, kasih Bu Nur Samsi. Terima kasih Bu. Kalau saya dibanding yang kemarin itu, kalau yang sekarang itu agak lebih terstruktur Ibu alur ceritanya. Kalau yang kemarin itu kayak masih acak. Ya, yang sekarang sudah lebih terstruktur. Iya, sekarang kita tutup lagi ya alurnya, alur percakapan. Oke, Ibu Widiawati. Alhamdulillah Bu, perubahan yang saya rasakan sangat signifikan dengan dibandingkan kemarin pada saat sesi latihan. Kemarin itu jangankan 10 menit, 5 menit saja itu saya bingung, saya ini mau bertanya apa. Kalau hari ini, alhamdulillah Bu, waktunya ternyata tidak terasa begitu berlalu. Saya juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada teman. Pada saat saya sebagai coach juga, saya merasa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu Bu. Ay, terlempar kayaknya Ibu. Iya lah, kalau itu nak curhat. Ada juga yang dengar Bu, banyak yang dengar. Thank you, Bu. Masuk lagi. Terlempar Ibu. Sama Pasti itu Ibu kebingungan terus, kasihan tidak tenang. Iya, kalau saya merasa nonton itu. Ada lagi. Masuk. Ada minggu udah masuk. Ada keluar masuk, keluar masuk. Keluar Apa masuk. itu? Apa itu keluar masuk? Apa ada setinggi dulu nah? Iya, Beh. Kayak tadi tidak bisa masuk paksa. Ada Mi, Bu, ada Mi, Bu. Iya. Saya ini yang keluar masuk ini. Saya kayak trika ya, mondar-mandir terus. Baik, tadi terpotong kesan Ibu Nur Samsi, tapi sudah saya dengarkan. Kita lanjut. Terkancing. Ya, jaringan. Mirna aja tidak pernah lengket foto gambarnya saja, yang lain selalu lengket. Berarti tidak bagus jaringannya. Yang lain itu pakai lem pizza. Power dia Bu Mirna. Atau jangan-jangan itu sinyal ke situ semua ke Ibu Mirna Ada semua mungkin. Tidak kebagian. Kebetulan potong sinyal ada semua di situ sama Ibu Mirna. Maga nih laka nih. Itu yang juga saya heran ini di ngapa. Bagusnya jaringan, kenapa tiba-tiba bagusnya cuaca, kenapa jaringan tidak bagus? Lari sama ini ke Pakue. Saya di atasnya bakal tower tinggal ini yang masih jelek. Nah, belum bagus jaringan. Terlempar lagi Ibu, kasihan keluar sih lagi. Iya. Sakit itu kasih badannya Ibu, terlempar terus. Kenapa ini gambarku ini selalu tertutup, tidak pernah saya matikan anunya. Jaringan. Kita matikan Kak kamera Kak. Pasdar. Tidak, makanya saya bertanya. Itu bisa tidak lihat wajah ganteng Niki. Hilang lagi latarnya. Gelapnya yang hilang. Gelap nih. Apalagi kira menggigil. Makanya tadi waktunya saya coaching dengan dia,
biasa saya cari, maaf Mas Tari. Tidak kelihatan. Pernah Ya, hilang siap, gambar siap, Bu. tadi. Kami Pernah hilang gambar. Halo. Halo. Ya, sebelum saya terlempar lagi nih, mohon maaf saya tidak bisa mendengarkan semua refleksi Bapak Ibu dari Siap. sesi tadi. Yang jelas Bapak Ibu hari ini itu banyak sekali tantangan ya dari segi sinyal. Inilah kekurangan daripada ketika kita online-nya, mau sinyal, mau lampu, mau perangkat, ya selalu kita mengalami kendala. Nah Bapak Ibu, saya lewati dulu untuk refleksi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya adalah saya akan mengabarkan Bapak Ibu untuk mengadakan refleksi terhadap modul hari ini, sesi pembelajaran kita pada hari ini. Bentar saya share screen dulu. Mudah-mudahan sudah nampak. Ya, ini pertanyaannya akan saya buatkan di Google Jamboard. Nanti Bapak Ibu mengisinya seperti biasa. Ya, mengisi seperti biasa. Kemudian isinya tuh Bapak Ibu sudah biasa ya. Nanti saya kirimkan linknya supaya Bapak Ibu bisa ya melakukan refleksi di sini. Saya lewati dulu. Yang jelas, refleksi model kompetensi kepala sekolah pengawas ini, pertanyaan pertama adalah, jika Anda adalah sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda mengetahui potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Nah, kalau Bapak Ibu juga sudah jadi, jika Bapak Ibu sebagai pengawas, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Gitu. Nah, saya lewatin, nanti linknya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, sebelum sesi penutup, saya akan mengabarkan kepada Bapak Ibu alur belajar berikutnya adalah di tugas Bapak Ibu untuk unggah ruang kolaborasi Rukol. Jadi rekaman yang hari ini yang saya bantu Bapak Ibu untuk merekam akan saya kirimkan linknya. Setelah itu link itu Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu jadikan sebuah video yang lebih bagus lagi, ditambahkan sampul siapa yang mau sebagai coach, siapa yang coaching, kemudian ada sampul, ada covernya lah, kemudian diupload di YouTube. Setelah diupload di YouTube, Bapak Ibu bagikan link tersebut salin di LMS ini, begitu. Jadi video yang nanti yang saya berikan Bapak Ibu download, kemudian tambahkan cover kegiatan Bapak Ibu, covernya biar lebih jelas. Kan dulu lah manis buatan di depan ya, biar jelas siapa yang melakukan praktek coaching ini, begitu. Nah, kemudian unggah, ambil linknya, kemudian unggah. Nah, ada aturannya, unggah rekaman ke YouTube Anda dengan nama, ada settingnya, nama angkatannya, sekolah asal. Nah, contohnya ada seperti ini, nanti buka di LMS ya Bapak Ibu ya, ada LMS-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini due date-nya 1 Oktober ya, ini batasnya tanggal 1 Oktober untuk mengupload tugas Rukol 2.3 ini. Nah, selanjutnya ada tugas dekon, demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu mohon dipahami baik-baik. Tugas di sini adalah Bapak Ibu akan melakukan coaching dengan 3 orang. 3 orang, bukan 3 orang yang di coaching, tidak. Ada siklusnya. Yang pertama misalnya ya, ini ada Pak Ritme, ada Pak Asdar, ada Ibu Fitrawati. Ini kelompokan. Kelompoknya itu Bapak Ibu tentukan sendiri, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Yang terakhir yang 4 orang lainnya. Jadi sesinya begini. Misalnya Pak Ritme menjadi supervisor, yang menjadi observer. Kemudian Pak Asdar menjadi coach, Bu Fitra menjadi coachee, misalnya, kan? Nah, sebentar, Pak Ritme menjadi coach, Pak Asdar menjadi coachee, Bu Fitra menjadi observer. Dia terbalik lagi. Nah, nanti lagi kebalik lagi, Bu Fitra menjadi observer, Pak Ritme menjadi coachee, Pak Asdar menjadi coachnya. Nah, atau menjadi pokoknya semua harus punya peran, begitu. Saling mengambil peran Pak Ibu ya. Iya, semuanya harus punya peran. Dia harus punya 1 peran observer, 1 peran coach, 1 peran coaching, begitu. Nah, jadi dia punya tugas 3 siklus dan itu harus Bapak Ibu melakukan praktik percakapan itu. Ya, nanti untuk aturan-aturannya Bapak Ibu baca di LMS bagaimana aturannya, rekamnya. Setahu saya direkam pakai HP boleh. Kemudian nanti dikirim di YouTube, kemudian di apa begitu, nanti Bapak Ibu baca di LMS. Jadi due date-nya ini tanggal 3 Oktober begitu. Jadi duduk perekamannya itu santai saja Bapak Ibu seperti yang kita lakukan pada hari ini.
Itu ada 3 siklus, dia menjadi observer, dia menjadi coach, dia menjadi coachee. Begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, sesi elaborasi pemahaman Bapak Ibu menunggu saja siapa tanggal berapa kita akan melakukan sesi elaborasi pemahaman dengan instruktur. Pak Asdar, ada pertanyaan? Coba. Ya. Observer ini apakah dia mengomentari kegiatan coaching itu, Bu? Tidak. Observer itu tahapannya. Nanti Bapak buka di LMS, observer itu dia kan akan mengobservasi. Sebelum dia mengobservasi, dia mengabari dulu coachingnya apa yang harus saya amati. Ya, saya akan mengamati ini dan sampai di mana batasannya, begitu. Ada pra observasi, ada saat observasi, ada pasca observasi, begitu. Nah, ada ininya Pak, ada apa namanya petunjuk-petunjuknya di LMS. Nanti dibaca dulu, begitu. Oke ya Pak Aslar ya. Sesi elaborasi pemahaman ini di 2 Oktober, ya Pak Ritma. Bu, kemudian kan ini kita harus ada 3 ini pertanyaannya, apakah kita hanya Zoom saja melalui Zoom atau tatap muka langsung dengan 3 orang ini tadi, Bu? Oh, tatap muka Bapak, tatap muka, dia pakai rekaman pakai HP, jadi boleh memilih temannya sendiri, apakah dia satu sekolah, apakah dia berdekatan rumah, atau cari orangnya lebih senang dengan ini, gitu. Saya tidak mau menentukan siapa teman coachingnya. Yang jelas Bapak Ibu paling sedikit 3 orang, memang 3 orang, tapi karena kita ini ber-10, berarti ada 1 orang yang membantu temannya untuk menjadi coach supaya dia dapat semua peran itu. Ya, nanti akan dibantu 1 temannya, misalnya dia sudah jadi pernah jadi observer, dia sudah pernah jadi coach, belum pernah jadi coach, nanti dibantu saja temannya, begitu. Karitma, benar Samsi. Iya Bu, saya kan Bu di sekolah saya ada 2 CGP, kemudian masih di kecamatan saya di sekolah SD itu ada juga 1 CGP. Jadi saya tidak mengambil teman-teman dari kelas ini karena berjauhan sekali, bisa kayak Bu seperti itu? Tidak, kita mengambil 1 kelas kita. Ya, tidak mengambil di luar, kita mengambil 1 kelas kita supaya semua teman ini punya pasangan untuk melakukan Kekodeohan Miki Bu Nur, kemala-mala. Iya, kekodeohan Miki, nanti bisa siapkan ki makanan, insyaallah siap. Saya jauhnya sendiri. Sekaligus temu kangen kayaknya ya. Kangen. Ketiup saja Bu Nur Sansi. Ya, kita bertiga dengan Ibu Indra. Ya. Ya, waktu-waktu. Ya. Atau siapkan ke saya makanan sama Pak Ritme. Saya dengan Pak Ritme datang di sana, Bu. Oke. Dan Ibu dan Bapak, untuk berikutnya, untuk koneksi antar materi, ini due date-nya di 8 Oktober, Bapak Ibu bikin apa, Bapak Ibu nanti harus membaca di LMS, akan menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan antar materi dalam media itu. Ini ada instruksinya, Bapak Ibu mohon dibaca instruksinya, nanti Bapak Ibu unggah media itu atau karya Bapak Ibu itu di LMS. Tolong dibaca saya untuk koneksi antar materi, tapi biasanya dia menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan antar materi. Yang ada di paket modul 2 ada petunjuk-petunjuknya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk aksi nyata tugas mandiri, Bapak Ibu mempraktekkan supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan melakukan rangkaian supervisi akademik langsung dengan rekan sejawat. Jadi ada teman yang Bapak Ibu di sekolah diminta untuk menjadi coaching. Ya, jadi Bapak Ibu, ya tahap siklus ini Bapak Ibu kan melakukan serangkaian supervisi klinis, itu hadir di dalam ruangan tersebut. Ya, ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan observer. Bapak Ibu hanya mengamati. Ya, mengamati apa yang terjadi. Nanti Bapak Ibu dibaca panduannya, ya panduan ini di LMS, karena kalau di layar ini itu tidak begitu lengkap. Di LMS itu panjang, masih ada penjelasan instruksi penugasannya di bawah, begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke ya. Nah, ada pertanyaan? Saya Bu. Iya. Yang di observer itu
apa namanya yang diamati itu teman dari sesama CGP atau teman guru di sekolah, Bu? Teman Guru lain. sejawat. Teman Oh, iya. sejawat di sekolah guru lain. Sejawat. Iya. Teman sejawat Pak Asdar. Iya, supervisi akademik. Jadi ceritanya Bapak Ibu masuk di kelasnya saat dia mengajar, tapi kita bukan mau mencari atau menilai baik buruknya orang, tidak, tapi kita mau belajar menjadi seorang observer yang baik. Begitu. Praktek coachingnya itu adalah di mana Bapak Ibu masuk melihat, jadi nanti kita akan ada dialog observasi. Sebelum kita masuk di kelasnya dia, kita jelaskan apa tujuan, maksud dan tujuan pendidikan kita, kemudian kita melakukan observasi dalam kelas, dan pasca observasi kita tanya, gitu. Maka di situ yang disebut dengan praktek coaching. Ketika kita tanya-tanya dia saat dia mengajar, begitu. Setelah dia mengajar, gitu. Itu praktek coaching kita. Bu Nursansi. Ya Bu, saya baca-baca di LMS Ibu. Ini pra-nya, kemudian saat lagi observasi, kemudian ada pasca. Saya lihat katanya pasca harus dihadiri oleh PP, kemudian dilaksanakan saat pendampingan individu 5. Nanti dibaca saja, berarti saat mengajar itu Bapak Ibu harus hadir pengajar praktiknya, ya, saat hadir itu. Ya, jadi ceritanya temannya mengajar, rekan saya mengajar, kemudian dia sudah melakukan observasi, nanti pasca observasinya baru ada PP-nya itu. PP tidak masuk di dalam ruangan saat observasi. Jadi selesai melihat teman mengajar, kemudian saat berbincang itu, pasca praktik coachingnya ada pengajar praktik di sampingnya, begitu. Itu yang dimaksud dengan kehadiran PP. Maaf Bu, jadi ini Bu, kan dia paskanya itu di pendampingan individu 5, jadi nanti observasinya itu di bulan November ya Bu ya? Karena November nanti pendampingan individu 5. Pasca observasinya itu saat PI 5. Jangan langsung melakukan pasca observasi, tapi saat nanti PI 5. Begitu, pasca observasinya. Praktek coachingnya itu di situ. Oh ya, terima kasih. Iya, Ibu Jusmiati. Begini Bu, kan di sini ada rekaman. Jadi yang direkam ini adalah direkam pada saat rekan sejawat mengajar gitu. Iya. Jadi yang Ibu rekam adalah dialog Ibu ketika pra-observasi, dialog yang ditanyakan. Kemudian pada saat mengajar itu sepotong-sepotong saja. Tidak pasti harus awal sampai akhir. Saat Ibu melakukan observasi juga tidak perlu dari awal mengajar sampai terakhir mengajar, tidak. Ibu memasukkan catatan-catatan penting saja. Begitu ya, sesuai dengan misalnya dia punya RPP, apa yang seharusnya dilakukan tapi dia tidak lakukan, seperti itu kan. Rekaman itu pra-observasi saja, kemudian saat observasi. Begitu. Nanti dibaca elemen karena saya membaca elemen ini. Itu di bagian observasi. Yang setahu saya pas observasi itu, kalau kita mau melakukan pas observasi nanti di PI 5. Kita panggil teman yang sudah pernah kita observasi, kita tanya-tanya di hari itu. Begitu saat koordinasi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini mohon maaf, ini karena kan tadi saya itu di sesinya kelas A itu tiba-tiba sinyal saya tidak dapat dikendalikan. Saya keluar masuk room sehingga saya kirimkan saja mereka PPT saya terkait ini. Nanti kalau kelas A bertanya mohon dibantu untuk jawab karena saya tidak bisa menjelaskan. Baterainya juga di situ sudah 2%, sehingga kemungkinan akan ada beberapa tanggapan pemahaman yang berbeda, nanti dibantu ya Bapak Ibu di kelas A kalau mereka bertanya. Jadi intinya baca di LMS itu lengkap penjelasannya daripada saya, begitu, cuman menyederhanakan pemahaman saja, begitu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Untuk link ininya link refleksnya akan saya kirimkan sebentar kalau sinyal sudah baik. Nah,
Bapak Ibu, karena sudah selesai Bapak Ibu, alhamdulillah inilah sesi yang Bapak Ibu tunggu. Silahkan buka kamera Bapak Ibu dan kita akan berikan senyum terbaik kita pada hari ini di tengah-tengah perjuangan yang cukup berat. Iya. Oke. Gaya apa hari ini? Gaya apa hari ini? Biasanya Pak Ritma ini top bikin gaya. Iya. Tidak ada gaya hari ini? Emi, tidak ada? Masa kita diam? Kita mau foto KTP kayaknya, urus. Apa itu? Mau begini? Boleh? Oke. Mau begini? Apakah ini coaching? Begini saja katanya. Coaching C. C besar katanya, J ini kecil, kasih gini aja. C. Iya. C besar, ini kayak ganas. Ya oke, siap ya. Bapak Ibu saya foto. 1, 2, 3 semua manis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sudah saya foto dan iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kalau kelas A tadi tantangannya berada di akhir-akhir sesi karena sudah tidak ada jaringan. Saya lari-lari. Kalau kelas B malah tantangannya di awal-awal sesi. Saya belum bisa tersebut. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu sudah baik sekali menunggu saya yang terus kehilangan jaringan. Sehat selalu. Kita akan ketemu lagi di sesi modul 3. Ya, semangat Bapak Ibu. Sedikit lagi, satu modul lagi. Sedikit lagi. Ya. Iya, sampai Bapak Ritma. Ya. Sampai ketemu lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sesi kelas B luar biasa dan sangat ya. Dan saya akhiri